jadinya kita juga sebagai orang yang usaha skincare dan juga pemakai, kalian-kalian yang sebagai pemakai juga jadi lebih aware. Benar. Sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adri pertanyaannya. Mungkin kayak teman-teman tahu, aku kan dari tahun 2011 udah jualan yang namanya skincare. Jadi bukan kayak tiba-tiba atau nggak ada apa-apa terus orang lagi jualan skincare jualan. Enggak, aku udah punya skincare dari 2011. Tapi memang saat pandemi aku memutuskan untuk tidak meneruskan waktu itu, sampai akhirnya aku berpartner sama Bu Hilda itu juga tidak secara, kalau kita berpartner sama orang itu kan pertama kita ketemu dulu chemistry-nya. Kalau kita ngerasa nggak nyambung, kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa saling maunya iya aja, nggak ada saling, pasti pertentangan juga harus ada, tapi semuanya biar bisa dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Itu yang satu hal dari yang aku lihat dari Bu Hilda. Dan yang aku suka, Bu Hilda itu punya skincare tapi aku nggak pernah tahu beliau itu punya skincare, atau beliau itu tuh nggak pernah. Banyak hal yang aku lihat bahwa oh ya, Bu Hilda ini orangnya bener-bener kayak ya nggak mau tampil, nggak mau kelihatan gitu. Jadi selama ini ya hanya di balik layar. Begitupun dengan hari ini, tadinya nggak mau ikut preskon, ya udah Bunda aja gitu. Aku paksa harus ikut. Jadi chemistry itu selain aku cocok dengan produknya, karena kan aku orangnya pemilih banget, walaupun mungkin aku bukan dokter yang paham dengan skincare, tapi karena aku jualan skincare udah hampir 14 tahun, pasti ngerti ya tentang ingredientsnya. Aku banyak belajar gitu, dan kita punya banyak kecocokan, dan mudah-mudahan apa yang kita launching hari ini juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena jujur skincare yang aku jual tuh orang sering, Bunda skincare harganya beneran segitu gitu, karena emang harganya kalau kita lagi live ngomongnya murce gitu, tapi kita mengedepankan kualitas yang ya maksudnya bukan karena harganya terjangkau, tapi kita juga mau asal-asalan jualan gitu. Jadi itu banyak hal yang membuat aku mau untuk berpartner dengan Bu Hilda sendiri dan Kezia, karenanya aku pikir selain tadi yang sudah aku sebutkan, produknya memang benar-benar bagus ya. Sebagai aku yang memang bukan ahli tapi kayak udah belasan tahun ya di dunia skincare, aku paham mana skincare yang benar-benar bagus dan mana yang memang nggak bagus, nggak bahaya gitu. Itu sih. Oh lama, kita lumayan, kita ketemu dari awal sampai kita memutuskan untuk bekerja sama gitu ya. Pertama kan kita live dulu, terus pertama dulu aku ngeliat dulu hasilnya kalau udah dipakai di wajah seperti apa. Jadi lumayan ya waktunya. Aku bukan tipe orang yang gampang untuk mengiyakan sesuatu yang tidak aku coba. Makanya kadang-kadang kenapa sih Mbak Vida, manajer aku, mungkin tipe yang kayak kenapa sih Bun nggak mau ambil endorse skincare? Ya aku nggak mau disuruh kasih sekali terus guys ini bagus banget, nyoba cuma sekali gitu, aku nggak mau. Tapi kenapa aku maunya ya udah aku coba dulu beberapa bulan. Kalau emang cocok dan aku lihat juga, aku kasih semua ke orang-orang kerja aku, minim komplain dan mereka juga merasakan perubahannya. Makanya itu yang membuat aku memutuskan untuk oke, aku mau untuk bersama-sama kita membesarkan series yang baru ini gitu. Ya, siang Bunda sama Mbak Wilda, aku mau nanya 3 pertanyaan. Hilda. Oh Kak Hilda. Aku dari Selebrita Pagi Trans 7 mau nanya, Bun, ini kan Bunda dari 2011 ya udah bisnis skincare, terus kenapa Bun kayak berani mulai lagi di tahun 2025 lagi banyaknya marak polemik mafia skincare. Nah Bunda aja di bisnis F&B aja orangnya jeli dan bener-bener seleksi ingredients barang-barang Bunda tuh bener-bener bagus gitu. Nah gimana sih Bun Aku sering di depan Lumiere kan. Gimana sih Bun kayak ngeberantas kayak memilih untuk gimana caranya Bunda tuh nggak tertarik dan tergiur sama mafia skincare yang ada, yang misalkan orang nih mau kerja sama Bunda gimana memilih ini mafia skincare apa enggak gitu. Nah untuk Mbak Hilda sendiri gimana sih Mbak untuk Kezia ini
untuk BPOM-nya segala macam dan lain-lain, dan ingredientsnya itu seperti apa, apalagi kan marak banget kayak misalkan udah di BPOM dia tuh nggak ada bahan-bahan yang kimia gitulah. Nah tapi kalau misalkan udah beredar tuh kayak banyak kecurangan-kecurangan yang dimainkan oleh mafia skincare ini seperti apa? Terima kasih. Ya, izin menjawab Kak. Jadi kalau saya sendiri untuk regulasi, kalau BPOM itu udah tidak usah diragukan, pastinya harus semua produk dari kami itu harus ada izin BPOM. Yang kedua, kami juga langsung kalau memproduksi atau menciptakan barang itu harus kita daftarkan halal. Jadi dua hal itu. Nah, dengan maraknya kejadian yang belakangan ini, kalian juga tahu sendiri lagi hangat-hangatnya ya. Jadi kalau sekarang itu ada step ketiga lagi. Setelah kita urus BPOM, kita urus halal, kita uji laboratorium secara mandiri. Jadi kita uji lab mandiri supaya kita ini bisa memastikan apa kandungan yang tertera di kemasan produknya sesuai dengan hasil uji lab itu sendiri. Jadi kita bukan yang termasuk brand yang mafia-mafiaan itu. Jadi kita benar-benar sesuai regulasi yang memang negara kita sendiri, negara Indonesia memberlakukan itu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus taat atas regulasi itu. Terima kasih. Oke, kalau aku jujur karena aku jualan skincare dari 2011, baru ini aku menemukan hal-hal yang menurut aku luar biasa gitu ya di dunia perskincarean. Tapi balik lagi, aku tidak mau mengomentari hal-hal yang di luar ranah aku. Tapi balik lagi, banyak ada positifnya dan mungkin ada negatifnya. Tapi positifnya gini, dengan adanya banyak gonjang-ganjing di dunia perskincarean, jadinya kita juga sebagai orang yang usaha skincare dan juga pemakai, kalian-kalian yang sebagai pemakai juga jadi lebih aware, benar dong. Dan kita juga tidak asal mungkin dari pabrik kita taunya ini, ya kan kita terima, kita nggak tahu benar apa enggak sih. Tapi dengan adanya gini, sekarang kita uji lab semua produk kita uji lab lagi supaya apakah hasilnya sama dengan pabrik misalnya kayak gitu. Tapi dan alhamdulillah kita semua udah uji lab semua ya Bu, bahkan yang series baru juga kita udah uji lab. Jadi kalau ditanya takut apa enggak, selagi kita jualannya benar, selagi kita menggunakan kandungan-kandungan yang aman, apa yang harus ditakutin gitu. Tapi kalau untuk mengomentari apa yang terjadi, jujur itu bukan ranah kita untuk mengomentari hal itu. Jadi ya aku sih hanya ngeliatnya sisi positifnya aja. Jadi orang-orang jadi lebih aware sekarang kalau mau pakai skincare. Kalau dulu aku jujur 2011 hanya tahu kandungannya harus ini, nggak pernah melihat persentasenya berapa dulu. Tapi sekarang kan kita jadi tambah pinter. Ternyata persentasenya tuh menurut jurnal harus segini. Mungkin kan aku juga lagi sekolah lagi, jadi kan ngeliatnya jurnal terus nih sekarang. Jurnal ini bilang kandungan ini harus segini, kandungan ini harus segini. Kita juga jadi belajar terus, itu sih. Jadi kalau Kezia sendiri, Kezia by Ashanti ini sudah pasti sesuai visi misinya dari Kezia, yaitu semua bisa glowing. Jadi yang bisa glowing itu bukan hanya artis, bukan hanya sosialita, tapi prinsip kita semua masyarakat di Indonesia ini bisa glowing. Jadi udah pasti harganya ini sangat-sangat terjangkau. Jadi kenapa selama tadi Bunda sudah ceritakan di awal, setiap live itu ditanya kenapa sih harga Kezia murce? Karena kita memang produksi dalam kuantiti yang sangat-sangat besar, sehingga biaya produksi kita bisa press tekan gitu ya. Cuma bukan berarti produk kita ini murahan. Semua bahan yang kita pakai, bahkan kalau kakak-kakaknya di sini sudah pernah lihat Bunda live, itu banyak banget testimoni real ya. Kita nggak pakai namanya buzzer atau apapun, itu real pemakai yang bilang saya sudah pakai dan hasilnya bagus Bun. Nah itulah yang menyebabkan kita berani jamin kualitas itu di atas segalanya. Jadi Bunda sendiri orangnya bukan yang pokoknya harganya terjangkau tapi kualitasnya diturunin, enggak seperti itu. Justru Bunda pakai sendiri, Bunda merasakan dulu khasiatnya, manfaatnya, baru Bunda approve
atau tidak gitu loh. Untuk berlaku untuk saya ya sebagai partner ya, Bu ini bagus, Bu yang ini tolong direvisi dulu. Dan makanya dengan keluarnya Z2 series ini yang berapa lama kita meriset ya, setahun itu memang banyak banget yang kita memang ada proses revisi, kita sampling lagi, kita perbaiki lagi, dan sampailah hari ini kita bisa launching Z2 series ini. Mungkin ada tambahan dari Bunda? Nggak selalu yang harganya murah itu nggak bagus gitu. Jadi memang kalau skincare itu kan ada orang yang mungkin mau menjual dengan harga yang lebih mahal, ada orang yang mungkin kalau aku pengennya semua orang tuh bisa pakai, semua orang bisa cantik, walaupun banyak banget ya teman-teman aku tuh kayak emang bagus ya, emang beneran bagus. Jadi mereka nyoba-nyoba dulu, sekarang mereka repeat order bertiap bulan, padahal skincare yang menurut mereka harganya sangat amat terjangkau gitu. Jadi harus dihilangkan dulu stigma bahwa skincare itu harus mahal, skincare itu harus yang begini. Kalau aku lebih ke terjangkau tapi cocok di orang dan minim komplain. Bohong kalau misalnya 100% pembeli kita cocok. Namanya skincare model massal begini, bukan yang ketemu dokter satu-satu, oh masalah kulitnya ini, obatnya ini. Enggak, ini kan skincare massal. Jadi kita selalu bilang, oh kalau kamu jerawatnya lagi meradang banget, belum tentu bisa pakai skincare kita, karena skincare kita ini skincare massal gitu. Tapi kalau yang nggak cocok 10% tuh tandanya skincare-nya berhasil. Tapi kalau yang nggak cocok udah 50%, komplain terus, tandanya memang kurang lah gitu ya. Nah alhamdulillah selama aku live kemarin itu nggak ada komplain, bahkan aku pergi di Jepang aja, setiap kali aku live, kapan pun live Kezia, kapan pun, karena memang kita selalu bikin setiap aku yang live harganya tuh aku bener-bener nggak apa-apa Bu, aku bilang aku senangnya punya partner yang udahlah kita untung nggak usah gede-gede, tapi kita ya pertama kita main di quantity, dan kedua yang penting orang semua bisa coba gitu. Jadi orang selalu menunggu saat aku live karena ngerasa bahwa pas Bunda live pasti harganya bener-bener dibanting, padahal harga kita bener-bener aduh kalau bisa dibilang mungkin semua orang sekarang udah terbuka, udah era sosial media, bisa tahu harga skincare tuh berapa sih modalnya dan lain-lain. Orang suka bingung, kamu untung dari kalian tuh untung dari mana gitu. Tapi ya itu, bagi kita berdua alhamdulillah kita punya visi yang sama. Nggak deh, nggak mau jual ngambil untung sebanyak-banyaknya, nggak mau memperkaya diri sebanyak-banyaknya. Yang penting pokoknya semua orang bisa pakai, dan semua orang nggak ada kata lagi aduh nggak bisa beli skincare soalnya mau bayar anak sekolah, aduh nggak bisa beli merawat diri soalnya mau buat makan besok. Dengan harga ini orang akan terus bisa pakai skincare dan merawat dirinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan 40% pembeli kita adalah laki-laki. Ini kayak lagi live ngomongnya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mungkin gantian sama Bu Hilda. Mungkin kalau aku lebih ke dulu aku jualan skincare itu harganya per paket tahun 2011 ya, itu hampir 700-800 ribu, dan saat itu larisnya luar biasa banget karena dan orang cocok. Aku jualan baru 10 tahun mungkin ya, hampir 10 tahun gitu. Jadi tapi beda dulu dengan sekarang tuh beda, semua beda. Dulu aku belum banyak, ibaratnya belum banyak orang yang bisa skincare. Kalau sekarang mau bikin skincare tinggal ke pabrik, maklon, punya duit berapa jadi gitu ya. Tapi buat aku bukan hanya cuan yang kayak tadi Masnya bilang yang kita pikirin, tapi aku tuh punya kebahagiaan tersendiri kalau ngelihat, makanya kalau ada orang di rumahku gitu kerja terus mukanya kayak kusam atau ada lagi jerawatan atau apa, aku tuh kayak aduh kamu nggak gimana gitu, kayak aku pengen kayak gak bisa, kita tuh harus jaga penampilan gitu. Bukan kalau orang Indonesia kan kadang pengennya putih, padahal bukan putih. Yang aku pengen tuh kita mukanya bisa cerah, bisa bersih, nggak kusam, itu yang paling penting. Karena kecintaan aku sama kecantikan, sama kulit gitu ya, sayang aja memang gak jadi dokter. Jadi itu yang membuat aku tuh passionate banget sama di dunia perskincarean. Makanya dari tahun 2010 kenapa di saat aku belum punya bisnis kuliner dan lain-lain, kenapa yang aku mulai dulu sebelum skincare malah jualan masker buat wajah kan. Jadi itu dulu yang aku bikin karena aku tuh benar-benar concern banget sama yang namanya kesehatan kulit, kecantikan perempuan, ada laki-laki kalau sekarang gitu ya. Jadi aku concern banget sama itu. Jadi nggak melulu karena cuan, tapi juga mungkin
kalau aku sama Bu Hilda mikirinnya cuan, kita nggak mungkin kalau Mas lihat HPP kita pasti pada, hah, beneran jual harga segitu, ambil untung cuma segitu gitu kan. Tapi ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya ngelihat produk kita tuh orang cocok, orang suka gitu. Tapi mungkin ada orang juga yang mau ngambil untung sebanyak-banyaknya gitu. Itu hak setiap orang, kita nggak boleh menjudge orang. Jadi bukan melulu tentang yang tadi Mas bilang, tapi ada kepuasan tersendiri kalau bisa ngelihat, apalagi review. Ada sekarang satu anak kuliah, dia jualan skincare namanya, ada, dia baru DM aku kemarin bahwa, aduh Bunda, semenjak ada Keisha aku bener-bener nggak beli aku bisa nabung, aku dia anak kos, aku bisa ini, sekarang aku lagi ngejual produknya Bunda, kayak gitu-gitu. Itu buat aku mungkin bagi orang biasa ya, bagi aku kayak, ih gila ya aku bisa bantuin orang, ih gila ya gara-gara pakai produk aku dia bisa ngerasa percaya diri gitu. Hal-hal kayak gitu kadang udah ngebuat kita tuh happy. Itu sih buat aku ya.